Pemirsa, 23 tersangka teroris yang ditangkap di Lampung tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Tersangka teroris yang dipindahkan diantaranya Z alias AS yang merupakan DPO bom Bali tahun 2002 yang juga salah satu tokoh pendiri Al-Jamaah Al-Islamiyah atau JI. Sebanyak 23 teroris Jamaah Islamiyah tiba di Bandara Soekarno-Hatta Rabu siang. 23 tersangka dipindahkan ke Makobrimob Depok dengan pengawalan ketat tim Densus 88. Tim Densus 88 menangkap 23 tersangka teroris jaringan Jamaah Islamiyah JI di Lampung. Dari 23 tersangka yang diamankan, ada 2 tersangka yang merupakan DPU Polri. Yang pertama adalah Zulkarnain yang merupakan DPO selama 18 tahun. Kemudian satu lagi Upi Lawanga. Kami jelaskan, Upi Lawanga merupakan anggota JI yang mempunyai keahlian dalam pembuatan senjata dan pembuatan bom, dan terlibat teror seperti bom Tentena, bom Gor Poso, bom Pasar Sentral, dan rangkaian tindakan teror lainnya pada tahun 2004 hingga tahun 2006. 23 tersangka teroris dipindahkan dari rutan Makobrimob Polda Lampung di kawasan Rawa Laut, Pahoman, Bandar Lampung. Beberapa tersangka teroris yang dipindahkan diantaranya Z alias AS yang merupakan DPO bom Bali 2002 yang juga merupakan salah satu tokoh pendiri Al-Jamaah Al-Islamiyah atau JI. Selain itu, pelaku bom malam Natal pada tahun 2000 di Gereja Katedral Jakarta dan gereja di Medan, pelaku bom Bali tahun 2002, bom JW Marriott, Mega Kuningan Jakarta tahun 2003, bom Kedubes Australia tahun 2004, dan kerusuhan Ambon dan Poso. Para tersangka teroris ditangkap karena berpotensi berkontribusi dalam perencanaan tindak pidana teror. Mereka dibawa ke Makobrimob Kelapa II untuk penanganan lebih lanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Satu dari 23 teroris yang dipindah dari Lampung adalah Zulkarnain. Meski sempat buron selama 18 tahun, perencana bom Bali 1 ini ditangkap di Lampung Timur, Lampung. Pasca bom Bali 1 pada 12 Oktober 2002, terduga perancang bom Bali Zulkarnain luput dari kejaran polisi. Zulkarnain hidup berpindah-pindah tempat dan menjadi buronan polisi selama 18 tahun. Warga asal Sragen, Jawa Tengah ini adalah alumni pertama pelatihan militer Afghanistan tahun 1987 sampai 1999. Selain bom Bali 1, ia juga merupakan otak di balik bom Bali 2, bom Kedubes Australia, dan bom JW Marriott. Densus 88 anti teror Mabes Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap salah seorang DPO, yaitu adalah tersangka Z alias AS yang selama ini adalah menjadi target pencarian, di mana DPO itu sudah dipersiapkan atau sudah dicari dari mulai tahun 2017, dan memang ini adalah diduga adalah pelaku daripada tersangka bom Bali 1. Selain Zulkarnain, polisi juga menangkap 22 orang lainnya yang diduga melancarkan aksi terorisme di beberapa wilayah di Indonesia. Penahanan seluruh terduga dipindah ke Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat untuk pengembangan penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain menangkap para terduga teroris jaringan Jamaah Islamiyah, polisi juga mengungkap sumber pendanaan aksi terduga teroris. Sedikitnya ada 13.000 kotak amal yang menjadi pundi-pundi operasional mereka dalam mengembangkan jaringan terorisme. Kelompok Jamaah Islamiyah dipastikan masih eksis di tanah air. Puluhan anggota mereka pun telah ditangkap dan dipindahkan ke Jakarta dari Lampung. Dalam membongkar aktivitas jaringan terorisme, polisi juga mengungkap temuan lain, yaitu anggota Jamaah Islamiyah mendanai kegiatan mereka lewat kotak amal yang biasa diletakkan di tempat publik seperti di minimarket. Sedikitnya ada 13.000 kotak amal yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Salah satunya adalah Lampung. Di Lampung disinyalir ada 4.000 kotak amal yang menjadi sumber pendanaan kelompok teroris.
Polda Lampung saat ini masih menyelidiki ribuan kotak amal yang beredar di sejumlah lokasi publik terindikasi diperuntukkan sebagai penggalangan dana bagi kelompok radikal. Kami sedang melakukan penyelidikan dari semua fungsi yang ada, baik dari fungsi preemptif maupun preventif. Ya, dalam hal ini juga kami dari fungsi-fungsi yang ada mungkin melalui para Babin Kamtibmas tentunya akan memberikan edukasi ya agar tidak terjadi lagi hal-hal yang kita tidak inginkan, apalagi sampai terpapar paham-paham radikalisme. Selazimnya itu artinya sebagaimana seperti biasa, kotak amal itu berada di tempat-tempat peribadatan dan itu akan digunakan dengan tujuan beramal. Namun kalau ada tujuan-tujuan hal yang lainnya, ini menjadikan informasi yang kita akan mengumpulkan bahan-bahan keterangan dan tentunya akan dapat kita simpulkan. Salah satu lembaga yang terseret masalah ini adalah Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Abdurrahman bin Auf di Lampung. Namun pengurus Lembaga Amil Zakat Abdurrahman bin Auf membantah tudingan itu. Kami membantah apa yang ditudingkan atau dirilis oleh Mabes Polri karena aslinya realnya kotak kami nggak ada 4.000, cuma 2.700 itu yang monitor data di kami karena apalagi efek pandemi ini tadinya 3.000 jadi 2.700, nggak ada 4.000, jadi itu nggak benar. Kotak amal Sabah itu tadi untuk santunan sosial kebanyakan, duafa, fakir miskin, anak yatim, itu ya, jumbo, termasuk sosial ketika ada bencana alam. Pengurus Lembaga Amil Zakat Abdurrahman bin Auf menambahkan perolehan dana dari kotak amal disalurkan untuk bantuan dan santunan fakir miskin, janda serta anak yatim. Kegiatan pengumpulan dana hingga kini masih berlangsung. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Menko Polhukam ikut bertanggung jawab atas kerumunan pasca kepulangan Rizik Syihab. Mahfud MD pernah mengeluarkan pernyataan yang mengizinkan penjemputan pimpinan FPI Rizik Syihab saat tiba di Indonesia. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dimintai keterangan di Polda Jawa Barat terkait kerumunan pendukung pimpinan Rizik Syihab di Megabendung, Jawa Barat. Usai memberikan keterangan kepada penyidik, Ridwan Kamil memberikan pernyataan bahwa kasus kerumunan di Cengkareng, Petamburan, dan Megabendung diawali pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang memberikan izin penjemputan pimpinan FPI Rizik Syihab. Iya, jadi poin saya, jangan hanya kepala daerah yang dapat dampak-dampaknya suruh mengklarifikasi. Penanggung jawab di pusat, khususnya Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam, itu kan statementnya ada di media, tuh. Justru awalnya dari situ menimbulkan tafsir-tafsir hukum. Ya. Tapi intinya, menurut saya, kita harus menghormati hukum tata nilai yang menjadi dasar kita sebagai bangsa yang beradab, kira-kira begitu. Maka saya ingin memberi contoh, saya pun hadir ya, memberikan jawaban pertanyaan. Mahfud MD pun menanggapi pernyataan Ridwan Kamil melalui akun Twitternya. Ia menjelaskan pemerintah hanya memberikan diskresi seputar penjemputan, pengamanan, dan pengantaran dari Bandara Suta menuju Petamburan, bukan untuk acara lain yang menimbulkan kerumunan. November 2020 lalu, Menko Polhukam mengeluarkan pernyataan mengizinkan pendukung Rizik Syihab untuk menjemput saat tiba di tanah air, asalkan dengan tertib dan tidak menimbulkan kerusakan. Ya, pemerintah biasa membuat pengamanan secara reguler. Kalau diperkirakan ada kumpulan massa, maka pengamanannya begini. Yang penting jangan membuat kerusuhan. Karena Habib Rizik itu mau pulang dengan revolusi akhlak. Nah, kalau membuat kerusakan itu berarti bukan pengikutnya Habib Rizik, kita sikat. Dalam pemeriksaan kali ini bukan hanya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang dimintai keterangan oleh polisi. Pihak FPI juga diperiksa oleh penyidik Polda Jawa Barat. Berapa orang? 2 orang.
3 orang siapa aja? Dua orang. Dua orang. Itu Lumsin sama Ustadz Asep. Saksi. Saksi. Gagasannya ini klarifikasi aja Pak ya? Pemeriksaan sebagai saksi. Oke ya. Pimpinan FPI Rizik Syihab menjadi tersangka kasus penghasutan kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Rizik Syihab ditahan sejak 13 Desember 2020 dini hari di Rutan Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta PSBB di Jakarta diperketat. Hal ini terkait dengan peningkatan kasus positif dan kematian akibat COVID-19. Di tengah terus meningkatnya kasus positif dan kematian akibat COVID-19, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta PSBB di Jakarta diperketat. Poin-poin yang ditekankan Luhut diantaranya hanya 25% karyawan bekerja di kantor dan jam operasional mal hingga pukul 7 malam. Luhut meminta kebijakan ini berlaku mulai Jumat 18 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021 mendatang. Di beberapa kota di daerah Anies 75% work from home, kita efektif mulai kita terserah Pak Anies saja, tapi itu nanti ya kalau 75 yang melanggar-langgar 50% ekonomi masih oke lah. Jadi masih jalan. Ini kan kita berbicara sampai nanti minggu pertama bulan Januari yang kita anggap vaksin nanti sudah mulai jalan. Nah, pembatasan jam operasi sampai 19.00 dan pembatasan jumlah orang di tempat makan, mal dan hiburan. Dan tidak ada New Year Eve, Pak. Ya, arahan dari Pak Menko, Pak Luhut menjadi perhatian kami dan langsung akan kami laksanakan. Terkait perlunya ada pengetatan di PSBB di beberapa kegiatan, diantaranya terkait WFH ya sudah kita laksanakan. Jadi ke depan yang bekerja hanya 25%, yang bekerja dari rumah 75%. Pemerintah akhirnya menggratiskan vaksin COVID-19 untuk masyarakat. Presiden Joko Widodo meminta semua kementerian dan lembaga negara untuk memprioritaskan program vaksin. Setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali. Untuk itu, saya instruksikan dan saya perintahkan kepada seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021. Saya juga menginstruksikan dan memerintahkan kepada Menteri Keuangan untuk memprioritaskan dan merealokasi dari anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis ini, sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin. Unjuk rasa pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Tasikmalaya nomor urut 4 ricuh di depan KPUD Tasikmalaya, Jawa Barat. iNews Pagi segera kembali sesaat lagi.